Nah, baik teman-teman ya. Eh, saya jelaskan ini nih, moksa. Saya jelaskan kepada teman-teman moksa. Sebenarnya apa moksa itu? Moksa adalah alat terapi yang sudah digunakan sejak lama ya, sejak zaman kuno di Cina. Ini bahannya adalah daun baru Cina. Daun baru Cina, atau orang Indonesia itu menyebutnya daun ngai. Daun ngai. Kalau orang Jawa mereka menyebutnya dengan nama sudomolo. Ada orang Jawa nggak di sini, Bu? Sudomolo. Sudo itu apa? Berkurang. Molo itu apa? Penyakit atau malapetaka ya. Jadi di Jawa orang menyebutnya daun sudomolo. Jadi kalau mengkonsumsi daun itu penyakitnya hilang gitu, menurut mereka seperti itu. Nah, tanaman daun baru Cina ini nggak bisa hidup di dataran rendah. Dia hidupnya di dataran tinggi. Biasanya di puncak, Bu. Kemarin saya waktu sempat main ke Bogor, di Cianjur itu banyak daun baru Cina. Di puncak Bogor, di kebun teh juga banyak. Tanamannya itu dia pendek, jadi bukan tanaman tinggi, bukan. Jadi dia tuh seperti rumput liar. Daunnya seperti kenikir. Kalau kenikir kan pohonnya tinggi. Nah, daunnya persis seperti kenikir, berbulu dan warnanya hijau tua. Kalau kita petik, kemudian kita remes-remes itu, baunya persis kayak gini. Ya. Jadi kalau teman-teman ke puncak, kemudian ada tanaman kecil-kecil gitu, Bu, rumput liar gitu. Seperti daun kenikir. Ibu-ibu tahu daun kenikir nggak? Tahu ya, mirip seperti itu. Cuma dia lebih tebal sedikit dan berbulu. Kemudian di remes-remes, dicium baunya persis seperti ini. Itu namanya daun baru Cina. Orang zaman dulu menggunakannya untuk ibu-ibu pasca melahirkan. Jadi pasca melahirkan, di masa nifas itu dia minum rebusan daun baru Cina. Untuk mempercepat proses nifasnya itu biar segera selesai itu. Ya, itu ya. Nah, di Cina, daun baru Cina ini dikeringkan. Kemudian kalau sudah kering, sama mereka itu dihaluskan, dicacah, Bu. Kemudian dibuat roll seperti ini. Nah, ini ya. Ini namanya moksa asap. Ada moksa tanpa asap. Moksa tanpa asap itu dia moksa seperti ini, tapi warnanya hitam. Warnanya hitam dia. Ya, dia warnanya hitam. Kalau dibakar nggak ada asapnya. Kalau ini dia dibakar ada asapnya, Bu. Makanya nanti pasien itu ada yang suka terapi totok perut moksibusi, ada yang nggak suka. Kenapa? Karena ada asapnya. Ya, ada asapnya. Nah, asap moksa ini sebenarnya mengandung herbal. Jadi orang yang punya asma, saat dia tidak kambuh, itu disarankan menghirup ini. Tapi kalau dia lagi kambuh, jangan. Nanti makin sesek ya. Jadi kalau ada orang kena asma, terapinya pakai ini. Nah, kemudian asapnya itu bisa digunakan untuk terapi COVID, insya Allah ya. Jadi asapnya itu, Bu, bagus untuk paru-paru. Nah, ini ya, ini. Dan asapnya itu membuat efek relaksasi, sehingga orang yang terapi moksibusi biasanya dia ngantuk, baik terapisnya maupun pasiennya. Ya, ngantuk biasanya, Bu. Ya, saya sampaikan di depan biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Kalau terapi moksibusi itu biasanya ngantuk deh. Jadi dia tuh kalau lagi terapi itu kadang-kadang kita tuh ngantuk sendiri gitu. Itu bukan bawaan suasana, bukan, tapi karena apa? Karena aroma moksa ini dia bikin rileks, ya. Ada moksa asap, ada moksa tanpa asap. Kemudian ada moksa cair. Nah, moksa cair itu nanti dia berupa cairan, kemudian ditempelkan ke kulit, setelah panas dia ditepuk-tepuk. Nah, itu nanti ada moksa cair. Kemudian ada moksa tempel. Macam-macam, Bu. Ada moksa tempel. Moksa tempel itu dia penggunaannya dengan ditempelkan ke tubuh menggunakan alat khusus. Ada nanti. Kemudian ada moksa potong, ya, ada moksa potong. Ada moksa potong. Moksa potong itu adalah moksa batang ini yang dipotong-potong.
Nanti, oh ya ini Mas Heri bawa contohnya. Ini moksa potong namanya Bu. Ini ya. Ini moksa potong. Moksa potong ini cara pakainya gimana? Cara pakainya ini nanti kita taruh di atas permukaan tubuh, biasanya di punggung, ya di punggung. Jadi punggung pasien disuruh tidur, kemudian di atas punggungnya itu dikasih irisan jahe. Jahe Bu, jahe itu diiris, ya kan? Kira-kira berapa mili gitu, kemudian ditempelkan ke titik-titik akupuntur yang mau dimoksa. Jadi ditempelkan, misalnya dia sakit pinggang, ditaruh di pinggangnya, kanan kiri. Misalnya dia sakit perut, kembung, ditaruh di punggung tapi bagian perut ini Bu, belakang perut ini. Jahenya ditaruh di situ. Kalau asma atau jantung berarti ditaruh di bagian atas, Ditaruh jahe di situ, kemudian moksanya ini ditaruh di atas jahe itu Bu. Begini. Kemudian ini kita bakar. Ya, nanti dibakar sehingga pelan-pelan dia habis, nanti jahenya itu kan hangat. Nah, jahenya itu lama-lama panas hangat, itu yang jadi obat itu. Ini namanya moksa potong. Ada moksa sate. Ya, ada moksa sate. Moksa sate itu cara pakainya gimana? Dia cara pakainya dengan ditempelkan ke jarum akupuntur. Nah, jadi ada jarum akupuntur ditusukin ke kulit, kemudian di atasnya nanti dikasih moksa. Lalu moksanya itu dibakar. Jadi nanti jarumnya itu panas gitu. Jadi jarumnya itu panas gitu ya. Nah, itu namanya moksa sate. Akan tetapi saya tidak menyarankan teman-teman pakai moksa sate. Kenapa? Karena pada banyak kasus saat ini kan jarum nih Bu, jarum kan nancap ke kulit ya. Kemudian dia dikasih moksa, itu jarumnya tuh meleot kanan kiri gitu. Nah, meleot ke kanan kirinya ini dia kena kulit ternyata. Akhirnya kulitnya melepuh. Itu tidak disarankan untuk di zaman sekarang. Meskipun kalau kita membaca literatur pengobatan Cina kuno, ini saya menyampaikan aja ya bahwa moksibasi yang bagus adalah ketika seseorang dimoksa itu kulitnya sampai melepuh. Itu ya. Itu moksibasinya udah berhasil. Kalau apa? Kalau kulitnya sampai melepuh. Tapi jangan, kalau zaman sekarang jangan dipakai ya. Bisa ditimpukin orang gitu ntar.